Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nathan Alam Barita. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem yang mana pemikiran, keputusan sebuah negara tersebut berasal pada pemimpinnya sendiri. Demokrasi terpimpin ini pertama kali dicetuskan pada Sidang Konstituante tanggal 10 November tahun 1956 yang menjadikan Soekarno sebagai kekuatan politik dan pemerintahan dan juga sebagai pemimpin revolusi Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan politik dalam negeri. Perkembangan politik dalam negeri Indonesia melalui beberapa kejadian dan peristiwa. Soekarno pun menyatakan manifesto miliknya yang berisi bahwa Indonesia masih terus berevolusi dan Indonesia akan berdikari, yaitu berdiri dengan kaki sendiri. Sehingga untuk mewujudkan itu, Soekarno pun membentuk beberapa kebijakan. Di antaranya itu, yang pertama, membentuk DPR gotong royong. Kemudian membentuk MPRS dan DPAS. Yang ketiga, membentuk Front Nasional. Yang keempat, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, menetapkan manifestonya sebagai GBHN. Kemudian yang keenam, mengubah struktur organisasi militer yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi atau panglima tertinggi dalam revolusi Indonesia. Dan yang terakhir, memasyarakatkan ajaran Nasakom dari Pancasila. Kemudian, terdapat perkembangan politik luar negeri. Perkembangan politik luar negeri dilaksanakan Indonesia dengan politik bebas aktif yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian sehingga Indonesia tidak terlibat dengan blok timur maupun blok barat. Terbukti dengan hadirnya Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Indonesia juga dapat meyakinkan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam permasalahan Papua. Yang mana kita tahu waktu itu Indonesia sedang memperjuangkan agar Papua bisa bergabung dengan NKRI. Indonesia meyakinkan Amerika Serikat dengan proyek mercusuar yang merupakan kebijakan Soekarno. Kemudian Amerika Serikat pun memberikan dukungan kepada Indonesia. Namun, setelah Presiden Kennedy wafat, Amerika mulai meninggalkan Indonesia. Sehingga Indonesia pun mencari dukungan, mencari relasi, dan membuat relasi pada blok timur. Kemudian Indonesia pun mendeklarasikan berdirinya NEVO sebagai kekuatan anti kolonialisme dan imperialisme. Kemudian di dalam perkembangan politik luar negeri, Indonesia juga melakukan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun
1963 sampai 1964. Kemudian Indonesia juga keluar dari eh, keanggotaan PBB dikarenakan eh, dikarenakan terpilihnya Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap dalam PBB. Kemudian, menjelang tahun 1963, terjadi persaingan antara TNI AD, Angkatan Darat, dan PKI. Persaingan itu eh, dapat dilihat dari yang pertama yaitu eh, penolakan TNI untuk membentuk Angkatan Kelima dalam penolakan TNI untuk membentuk Angkatan Kelima dalam militer. Jadi eh, pembentukan Angkatan Kelima ini diusulkan oleh PKI dan TNI menolaknya. Kemudian eh, isu Dewan Jenderal yang yang kabarnya Dewan Jenderal pada TNI ingin mengkudeta Soekarno. Lalu yang ketiga, eh, kondisi kesehatan yang kondisi kesehatan Soekarno yang menurun membuat eh, politik pada masa itu tidak baik, sehingga lalu eh, terdapat faktor-faktor lain seperti keterlibatan CIA dalam dalam permasalahan internal Indonesia yang membuat demokrasi terpimpin itu semakin menurun dan tidak mendapat apresiasi pada masyarakat lewat beberapa masalah yang telah disebutkan tadi, dan puncaknya yaitu pada peristiwa G30 SPKI yang mana jenderal diculik dan dibunuh dan dibuang pada lubang sumur, sehingga eh, dari kalangan manapun merasakan bahwa demokrasi terpimpin ini tidak tidak berjalan dengan lancar, sehingga karisma Soekarno pun menurun. Dan juga eh, dalam peristiwa G30 SPKI dalam peristiwa G30 SPKI juga telah diketahui yaitu PKI itu sendiri, yang mana kita tahu pada waktu itu PKI juga dekat dengan Soekarno. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.